Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Rahayu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran kita di pagi hari yang cerah ini, sehingga kita boleh diizinkan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam acara regular text discussion yang diselenggarakan oleh Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, yang pada kali ini mengambil tema kupas tuntas ketentuan terbaru perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyapa yang terhormat anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia, para narasumber, teman-teman dari perwakilan Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Ratna Febriana, pengurus KAPJ IAI yang juga adalah partner CF Consulting, Bapak Sahata Edi Situmorang, pengurus IAI KAPJ yang kali ini bertindak sebagai moderator, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, beserta undangan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Regular Text Discussion atau RTD merupakan flagship program KAPJ IAI yang telah dijalankan sejak kompartemen ini berdiri pada tahun 2014. Kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan signifikan dalam peraturan perpajakan. Pada tahun 2024, Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia menargetkan 10 kegiatan RTD dengan topik-topik seputar perkembangan terkini regulasi perpajakan. Ini melengkapi program reguler KAPJ lainnya, seperti terdapat dalam program kerja KAPJ yang disusun selaras dengan Renstra DPN Next for Success. Kegiatan lain yang akan dijalankan pada tahun ini antara lain adalah International Tax Conference, KAPJ Goes to Campus, CEO Talk, hingga serial podcast terkait perpajakan. KAPJ juga merencanakan menerbitkan press release secara rutin, serta terbentuknya working group perpajakan terkait PSAK 74 dan PSAK 66 maupun PSAK lainnya. Tentunya banyak kegiatan strategis lainnya yang akan dijalankan oleh KAPJ IAI yang ditujukan untuk memajukan dunia perpajakan dan profesi akuntan di Indonesia. Sebagai Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, saya menghimbau Bapak Ibu untuk terus mengikuti kegiatan KAPJ IAI agar selalu mendapatkan update perkembangan terkini dunia perpajakan. Ini penting karena akuntan Indonesia harus selalu menjaga kompetensinya dan terupdate dengan berbagai perkembangan terkini. Karena saat ini, akuntan harus memiliki pemahaman beyond the numbers. Akuntan tidak lagi terbatas pada pemahaman seluk-beluk laporan keuangan, tetapi lebih dari itu, akuntan harus menjadi mitra strategis dan advisor bagi pemangku kepentingan akuntansi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, RTD hari ini akan membahas regulasi perpajakan terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023. Peraturan pemerintah ini telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember tahun 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21. Adapun petunjuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. PMK ini mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek pajak, cara penghitungan dan pemotongan pajak, serta prosedur yang berkaitan dengan pemotongan PPh. Selain hal tersebut, PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan PPh untuk pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Peraturan pemerintah ini terdiri dari dua jenis tarif pemotongan, yaitu tarif PPh umum berdasarkan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, tarif efektif tersebut dibagi menjadi tarif efektif harian dan bulanan. Dalam konteks peraturan pajak, tarif harian, tarif bulanan mengacu pada cara penghitungan tarif PPh pasal 21 yang berbeda berdasarkan periode waktu. Tarif efektif harian digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode harian. Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan PPh pasal 21, yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Adapun tarif efektif harian 0% untuk penghasilan harian yang jumlahnya sampai dengan atau tidak lebih dari Rp450.000 dan 0,5% untuk penghasilan harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2,5 juta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sementara tarif efektif bulanan digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode bulanan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib pajak pada awal tahun pajak. Kedua tarif ini diterapkan untuk memudahkan perhitungan pajak sesuai dengan periode penghasilan yang relevan, memastikan keakuratan dan keadilan dalam pemotongan pajak. Terdapat beberapa kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 peraturan pemerintah ini. Ya, kita akan lihat beberapa kategori. Pertama adalah kategori A. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak di awal tahun, yaitu K0, tidak kawin, tanpa anak atau tanggungan. Berikutnya TK1, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 1 orang. Atau K0, kawin tanpa anak dan atau tanggungan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tabel dari lapisan penghasilan bruto
ya untuk kategori A berikut tarifnya. Di sini ada 44 lapisan, ya ada 44 income bracket, lapisan penghasilan bruto dengan tarifnya. Diawali lapisan pertama untuk penghasilan sampai dengan 5,4 juta, tarifnya 0%. Di sini ada 44 lapisan penghasilan bruto. Tarif tertingginya adalah 34% untuk penghasilan di atas 1,4 miliar. Ya, jadi di sini ada 44 lapisan penghasilan bruto dan tarif-tarifnya. Untuk kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP di awal tahun, yaitu TK2, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 2 orang, TK3, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 3 orang, K1, status kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 1 orang, K2, status kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 2 orang. Nah, kita lihat di sini tabel lapisan penghasilan bruto berikut tarifnya ya untuk kategori B berdasarkan status PTKP di awal tahun pajak. Di sini ada 40 lapisan penghasilan bruto berikut tarif-tarifnya. Yang lapisan pertama itu 0% untuk penghasilan sampai dengan 6,2 juta. Yang tertinggi di lapisan penghasilan bruto 40, yang ke-40 itu tarifnya 34% untuk penghasilan bruto di atas 1.405 juta. Ya, maka dikenakan PP pasal 21 tarifnya 34%. Jadi ini adalah tabelnya. Lanjut ke kategori C, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP K3, yaitu status kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 3 orang. Tarif tersebut berlaku untuk penghasilan bruto yang diterima pada bulan Januari sampai dengan November, sedangkan bulan Desember untuk penghitungan besarnya pemotongan PP pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, Januari-Desember, dilakukan dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita menyadari akan adanya tantangan dalam implementasi, khususnya terkait pemahaman atas peraturan baru dan penyesuaian sistem yang diperlukan. Untuk itu, Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan, termasuk pendidikan dan pelatihan, serta sumber daya yang diperlukan untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan RTD ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi pemangku kepentingan profesi dalam menghadapi berbagai perubahan terkini di dunia perpajakan. Demikian sambutan saya dalam pembukaan RTD ini. Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk dan ridhonya bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri sambutan, saya mengundang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati yang ingin mendapatkan informasi perpajakan dapat mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Hutagao. Demikian atas perhatian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.